Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pemirsa. Ini seorang wanita hamil terpaksa bersalin di perjalanan di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor pada Rabu siang. Ya, persalinan terpaksa dilakukan di dalam ambulans karena jarak tempuh dan medan jalan rusak. Ya. Kajeng. Sebetulnya selamat behela. Sebuah video memperlihatkan seorang wanita hamil tengah melakukan proses persalinan di dalam mobil ambulan dibantu seorang mirip perawat wanita. Boleh? Tindakan tersebut terpaksa dilakukan karena ambulan yang membawa perempuan bersalin tidak keburu tiba di rumah sakit. Hal ini disebabkan jarak tempuh yang cukup jauh dari klinik rumah sakit, ditambah kondisi jalan rusak, terpaksa ambulan melaju pelan. Sekitar 6 km perjalanan, bidan meminta sopir ambulan menepi untuk melakukan proses persalinan darurat. Pak Jaro, oke, nuhun jasa. Tadi ditelepon dari bidan yang di Kelapa Ciu. Infonya ada pasien hamil yang mau melahirkan. Setelah kita jemput, arah kesininya kan memang jalannya kan nggak baik, ini kan banyak lubang. Kita nggak bisa bergerak cepat. Terus banyak goncangan, gitu kan. Kita nggak bisa gerakan cepat. Itu kita tadi kecepatan 20 aja itu udah baik. Pasien di stretcher ini udah guling-guling. Diketahui, ibu hamil bernama Nurfalah, usia 18 tahun. Saat ini, ibu bersama bayi didampingi bidan berada di rumah sakit di wilayah Tangerang, Banten untuk mendapatkan perawatan intensif pihak medis. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Ya, lalu ingin tahu bagaimana cerita bidan yang membantu melahirkan di jalan di dalam ambulans. Sudah ada terhubung bersama kami Bidan Ai Siti Fatima. Bidan Ai, selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak. Ya, Bu Ai, kalau misalnya boleh tahu nih ceritanya kemarin sampai akhirnya melahirkan di dalam mobil, itu ceritanya seperti apa? Ada kesulitan nggak yang dialami dalam persalinannya? Kalau persalinannya alhamdulillah lancar, cuman dirujuk tuh karena tidak memungkinkan pasien untuk melahirkan di klinik saya, makanya saya rujuk gitu. Pasien terkendala sesak, ya. Oke. Pada saat itu di ambulans kalau memang mulai merasa bahwa oh ini sudah harus melahirkan di dalam ambulans. Ini bagaimana begitu Bu Ai bisa tahu begitu untuk kemudian memberikan bantuan kepada pasien? Ya, pas di jalan pasien udah kelihatan geden-geden ya. Terus saya minta Bapak supir buat menepi ke tempat yang tidak terlalu rame gitu. Setelah saya periksa ternyata pembukaan sudah lengkap. Ya mau tidak mau dengan alat seadanya saya tolong. Alhamdulillah bayi sehat, ibunya pun sehat. Oke. Bu Ai, kalau di perjalanan ini Ya, artinya memang sudah mau melahirkan begitu, namun harus dirujuk karena ada sesak nafas di perjalanan. iya, Atau pada saat sesak nafas iya. ini pada saat di klinik? Pada saat di klinik, makanya saya rujuk kalau misalkan pasiennya tidak mungkin untuk melahirkan di tempat saya. Sebelumnya juga saya udah konfirmasi ke dokter, konsultasi, kata dokter segera dilakukan rujukan ke ke rumah sakit. Makanya saya nelpon ambulan buat cepet-cepet tuh pasien dibawa ke rumah sakit gitu. Mhm. Oke, kalau jarak untuk sampai ke rumah sakit apakah pada saat itu masih cukup jauh sehingga pada akhirnya mengambil keputusan untuk melahirkan, di tepi jalan? Sebenarnya kalau misalkan disebut jauh sih enggak ya, cuman kita terkendalanya jalannya aja gitu. Oke. Jalan yang rusak ya, Bu, ya?
Iya, jalannya Memang rusak apa yang aja dirasakan gitu. oleh ibu hamil tersebut ketika menaiki mobil jalan rusak, itu sudah merasakan mules-mules, kontraksi begitu? Iya iya, udah ada kontraksi, udah pembukaan 56. Makanya Hmm. Oh, kalau di pas di apa, klinik itu ambulan 56? iya, pas di klinik itu 56. Oh, oke. Terus juga Bu Ai, ini kan akhirnya ya, dengan alat seadanya membantu persalinan untuk ibu atau pasien iya tersebut begitu. Ini saya tidak bisa membayangkan begitu dengan peralatan seadanya, Bu Ai bisa begitu iya, membantu pasien dan alhamdulillah kondisinya sehat dua-duanya. Gimana ceritanya, Bu? alha iya, saya bilang ke pasiennya, "Ibu, saya tolong, Ibu juga mesti nolongin saya," gitu. Ternyata pasiennya kuat, alhamdulillah. Jadi, nggak lama itu, pasien, ngedennya itu nggak terlalu lama, alhamdulillah. Oke. Bu Ai, kalau ini menangani melahirkan di perjalanan begitu dengan kondisi seadanya, ini pengalaman pertama kali atau sebelumnya juga pernah ada yang seperti ini? Pernah ada, ya sebelumnya juga ada. Mhm. Itu bagaimana ceritanya, sama atau sering kali seperti ini? Nggak sering sih, cuman, gimana ya, kalau lahiran kan kita tidak bisa memprediksi kapan bayinya lahir. Jadi, kalau waktunya kita mau tidak mau, bayi itu harus sesegera mungkin kita lahirkan gitu, Mbak, dengan Mhm. alat seadanya Oke. pun gitu. Mhm. Apa yang waktu itu disampaikan oleh ibu dari, pasien yang waktu itu dibantu oleh Bu Ai untuk melahirkan ini, setelah Mhm. berhasil melahirkan anaknya dengan selamat gitu, Bu Ai? Iya, terima kasih Bu Bidan gitu, sudah menolong saya, gitu aja. Oke. Bu Ai, kami juga ingin tahu, ini kan Iya. tadi dikatakan sudah pembukaan 5, pembukaan 6, Mhm. kan pembukaan 10 baru melahirkan begitu ya, itu kan kontraksinya kalau Iya. biasanya tuh cepat ya. Bu Ai kenapa memutuskan untuk Mhm. kemudian, merujuk begitu? Karena ketika lahiran di ambulans saja kondisinya alhamdulillah masih baik ya? Iya iya. Alhamdulillah. Pas di klinik itu pas diperiksa sama saya, pas pembukaan 56, pasien sesek sama bilang, sakit kepala hebat. Jadi, tidak memungkinkan untuk saya melahirkan di klinik. Makanya saya, waktu itu konsultasi ke dokter, kandungan juga, gimana baiknya, konsultasi, ke rumah sakit juga, gitu. Makanya pasien harus segera Oke. dirujuk, tapi alhamdulillah pasien bisa lahir, dengan selamat meskipun itu di jalan dengan alat seadanya. Alhamdulillah syukur kalau gitu yang penting dalam kondisi baik ibu dan anak. Terima kasih banyak Iya Bu Ai atas jasanya sudah iya, membantu pasien. sama-sama. Semoga sehat selalu Bu Ai. Terima kasih, selamat siang. Amin amin.